Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggambar proyeksi isometri, dimetri, dan oblikui. Dalam video ini saya mengilustrasikan akan menggambar sebuah bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus ini memiliki sisi yang sama. Jadi instruksi gambar, nanti kita akan buat 3 proyeksi vektorial dari gambar kubus ini, yaitu isometri, dimetri, dan paralel atau oblikui. Yang kedua, diketahui panjang sisi P ini yaitu 200 mm. Terus 3, skala yang digunakan 1:4. Jadi nanti kita akan seolah-olah menggambar kubus ini diperkecil. Yang tadinya 200 mm kita akan diperkecil 1:2, yaitu 50 mm atau 5 cm. Ingat, pada perbandingan sudut dan panjang sumbu antara isometri, dimetri, dan paralel itu memiliki perbedaan. Jadi nanti kalian silakan buka video sebelum ini agar kalian paham kenapa kok bisa ada perbedaan dan kenapa kok sumbunya ada perbedaan juga. Kita langsung masuk ke proyeksi isometri. Nanti kita akan menggambar menggunakan 2 penggaris segitiga. Tujuannya agar kita mempermudah dalam penggambaran, karena proyeksi vektorial ini menggunakan garis-garis sejajar yang memiliki sudut. Ya. Jadi proyeksi ini menggambarkan sebuah benda 3 dimensi. Kita awali menggambar dasarnya terlebih dahulu untuk mempermudah kita. Selanjutnya kita akan membuat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk isometri, perbedaan sumbu itu tidak ada. Jadi perbandingan antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu 1:1. Sedangkan untuk sudutnya 30 derajat antara alfa dan beta. Kita awali menggambar sumbu Z yang tegak lurus dengan garis dasarnya. Selanjutnya kita ambil busur, ya. Kita akan berikan tanda. Ingat, isometri sudutnya antara alfa dan beta itu 30 derajat. Kita beri tanda pada derajat 30. Terus ini 30 derajat. Nah, setelah kita beri tanda, kita akan membuat sumbu X sejauh 50 mili atau 5 cm. Tadi ya, kita menggunakan skala 1:4. Selanjutnya pada sumbu Y sama juga 50 mili atau 5 cm. Nah, kita sudah membuat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Selanjutnya kita buat garis yang ada di sini. Kalian pasti mengetahui mana garis yang sejajar dengan sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Kita menggunakan 2 penggaris. Nah, ini garisan rel ya. Nanti kalian menggunakan tangan kiri agar tertahan. Sedangkan ini garisan kereta. Nanti garisan ini akan maju mundur sesuai dengan relnya. Ingat, ini jangan pernah berubah. Kalau misalnya berubah, kalian harus menyesuaikan
ininya terlebih dahulu. Nah, ini sudah sesuai, tinggal kita dorong ya, mana garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita goreskan ya. Ini garis tebal, terus bawahnya ini garis strip tipis-tipis. Nah, ini yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya kita buat yang sejajar dengan sumbu X. Nah, setelah kita membuat yang sejajar antara sumbu X, Y, selanjutnya kita yang sejajar dengan sumbu Z ya. Nah, kita sudah membuat proyeksi isometri berdasarkan tadi ya instruksi gambar. Ini sumbunya menjadi 50 mili karena adanya skala yang diperkecil ya. Terus ini sudutnya 30 derajat. Oke, lanjut. Kita ke proyeksi dimetri. Sama seperti tadi, kita menggunakan dua penggaris segi 3. Kita menggambar dasarnya terlebih dahulu, terus sumbu Z-nya terlebih dahulu yang tegak lurus. Untuk dimetri ya, perbandingan sumbunya antara sumbu X, Y, dan Z itu 1 banding setengah banding 1. Nanti untuk Y-nya berarti itu setengah ya. Tadi yang tadinya 50, nanti kita akan buat 25 mili. Sedangkan untuk sudutnya sudut bet alfa pada sumbu X itu 7 atau 10 derajat. Untuk pada sumbu Y itu 40 derajat atau sudut betanya. Kita beri tanda yang ini 40 ya, pada sumbu Y, terus pada sumbu X kita 10 derajat. Setelah kita beri tanda, kita garis X, terus sumbu Y. Sama seperti tadi, kita cari garis yang sejajar, maka kita akan samakan ya sumbu X sumbu Y. Sama seperti tadi, garisan ini jangan sampai bergerak, yang bergerak hanya ini ya. Ini merupakan garisan rel ya, kalau saya mengajar ini garisan rel, kalau ini metanya. Setelah kita membuat garis yang sejajar dengan sumbu Y, kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X. Setelah sumbu X dan sumbu Y sudah, kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Z. Selesai, kita sudah menyelesaikan proyeksi dimetri. Selanjutnya kita beralih ke proyeksi paralel. Sama seperti tadi, kita menggunakan dua penggaris segi 3. Terus kita buat garis dasarnya atau garis bantu. Selanjutnya kita gambar garis atau sumbu Z-nya. Selanjutnya kita buat sumbu X dan sumbu Y. Pada proyeksi paralel, sudut yang digunakan pada
sumbu X atau sudut alfa itu 0 derajat, sedangkan pada beta sumbu Y itu 45 derajat. Sedangkan untuk sumbunya, panjangnya X, Y, Z itu perbandingannya 1:1,5 banding 1. Kita beri tanda terlebih dahulu 45 derajat. Ini 0 ya. Kita buat sumbu X-nya, terus buat sumbu Y-nya. Perlu diingat ya, sumbu Y ini setengah dari panjang X-nya. Ya, yang tadinya 50, berarti setengahnya itu 25 mili. Selanjutnya kita buat sumbu yang sejajar dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya garis yang sejajar dengan sumbu Z. Terus kita tutup. Nah, ini merupakan proyeksi paralel dari bangun kubus sesuai dengan instruksi gambar tadi. Ingat, ini merupakan dasar cara menggambar proyeksi vektorial menggunakan dua penggaris segitiga. Kalian harus memperhatikan antara perbandingan sumbu dan besar sudutnya. Silakan kalian kalau belum paham lihat video pada link deskripsi di bawah ini. Ini merupakan tugas proyeksi vektorial yang wajib kalian kerjakan untuk tugas kali ini. Nanti hasil tugasnya seperti ini. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.